Bare saati hari aki melair kan anak pertama kami. Ja het aan bekas persalinanki maasai terasa nairi. Baiki bakan belum genap 24 jam tidur di rumah. Tapi siang iti, ibi mertuaki datang membawa koper kosong dan berkata, Rima 5 miliar ang kitempati harus segera kekosongkan karena akan diberikan kepada adik iparki ang sebentar lagi menikah. Namaki Naila, immer 30 tahun. Aki bekerja sebagai bidan di sebuah klinik swasta di daerah Surabaya. Suamiki Dimas, seorang perwira kapal niaga. Selama 7 tahun menikah, ia lewe sering berada di tengah laut demi menghidupi keluarga kecil kami. Ibu mertuaki selalu penaya kara membuat orang merasa tidak berharga. Di depan wayaki ia tersenyum, tapi di belakang ia sering mengatakan, aki hanya wanita ang beruntung karena menikahi anaknya. Saat aki hampir menairai dan mengira Rima itu benar-benar akan direbut, Dimas akhirnya pulang dari pelayaran membawa sebuah map coklat tua yang belum pernah dilihat. Sebelumnya. Dan ketika ibu mertuaki meminta Rima itu diserahkan hari itu juga, Dimas hanya meletakkan map tersebut di atas meja lalu menatap ibunya tanpa berkedip. Ternyata sebelum masuk inti dari kisah video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Aki selalu membayangkan hari pertama menjadi seorang ibu akan menjadi salah satu hari paling indah dalam hidupku. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela kamar. Baiki tertidur tenang di sampingki. Sesekali ia menggerakkan jemarinya ang kesel, membuatki tersenyum tanpa sadar. Meski tebeki masih lelah, hati kita terasa pena. Selama bertahun-tahun aki menunggu momen itu. Aki mengelus kepala baiki pelan sambil membayangkan masa depan ang ingin diberikan untuknya. Aki ingin menjadi ibu ang selalu ada. Aki ingin memberinya rumah ang hangat, tempat di mana ia bisa tumbuh tanpa rasa takut. Siang menjelang ketika suara pintu depan terdengar terbuka, aki mengira itu hanya salah satu kerabat ang datang menjenguk. Namun sejak beberapa menit pertama, suasana rumah terasa berbeda. Dari dalam kamar, aki mendengar suara langkah beberapa orang berjalan ke sana kemari. Ada suara percakapan ang tidak terlalu jelas. Ada juga suara benda ang dipindahkan. Aki keluar perlahan sambil menggendong baiki. Di ruang tamu, aki melihat Vina sedang berdiri bersama seorang wanita yang tidak kekenal. Mereka memperhatikan hampir setiap sudut rumah. Sesekali wanita itu mencatat sesuatu di sebuah buku kecil. Aki sempat bingung. Ketika melihat kita datang, Vina hanya tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, wanita itu berjalan menuju lantai atas ditemani Vina. Mereka melihat-lihat kamar satu persatu. Perasaanki mulai tidak nyaman. Aki berusaha berpikir positif. Mungkin mereka hanya sedang membahas sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pernikahan Vina. Namun semakin lama suasana semakin aneh. Di ruang makan, Aki mendengar Vina berkata bahwa warna dinding tertentu tidak kusuk. Beberapa menit kemudian, ia mengatakan ruang keluarga akan terlihat lebih bagus jika tata letaknya diubah. Aki terdiam. Misik, Rima ini sudah bertahun-tahun menjadi tempat tinggalki bersama Dimas. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Ada tempat di mana kami sering makan malam bersama ketika Dimas pulang dari pelayaran. Ada kursi tempat kami duduk berdiam membicarakan nama anak ang bahkan saat itu belum lahir. Ada taman kecil ang sengaja dibuat Dimas karena tai aki menaiki bunga. Semua itu terasa sangat pribadi. Karena itulah aki tidak mengerti mengapa Vina berbicara seolah ia sedang merencanakan sesuatu di rumah ini. Suara harinya aki mencoba menenangkan diri. Aki memilih duduk di teras sambil menimang baiki ang mulai terbangun. Misik angin suara bertiup pelan. Untuk beberapa saat, Aki berhasil melupakan kegelisahan ang siang menghangge pikiranki sampai suara Vina kembali terdengar dari dalam rumah. Kali ini lebih jelas. Ia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon.
Aki tidak berniat menghipeng, tetapi kalimat ang keluar dari mulutnya membiatki. Membeki. Ya mengatakan bahwa Rima itu jauh lebih bagus daripada ang dibayangkannya. Lalu ia berkata bahwa setelah menikah nanti, ia tidak perlu lagi repot mencari tempat tinggal. Tanhanki langsung berhenti mengaan. Aki menatap halaman kosong di depanki. Jantanki berdetak lebih cepat. Aki berharap Aki salah mendengar. Aki berharap ada penjelasan sederhana untuk semua ini. Namun perasaan tidak enak itu terus tumbuh. Malamnya Aki hampir tidak bisa tidur. Bukan karena baiki menangis, melainkan karena pikiranki dipenuhi berbagai kemungkinan ang tidak ingin pikirkan. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Aki merasa seperti orang asing. Aki berjalan menuju ruang keluar ketika semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing. Ruangan itu gelap dan sunyi. Aki duduk sendirian sambil memandangi foto pernikahanki dengan Dimas ang terpajang di rak. Biasanya melihat foto itu selalu membuatki tenang. Namun malam itu berbeda. Ada perasaan ang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu ang buruk sedang mendekat perlahan. Dan Aki belum tahu bahwa apa ang terjadi siang tadi hanyalah permilan dari masalah ang jauh lebih besar daripada ang pernah bayangkan. Keesokan paginya, Aki berusaha menjalani hari seperti biasa. Setelah memandikan baiki dengan bantuan seorang tetangga ang datang menjenguk, Aki mulai membereskan beberapa perlengkapan bayi ang masih berserakan di kamar. Aki ingin fokus menikmati masa-masa awal menjadi seorang ibu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, Beselastri datang kembali. Kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa dua orang pria yang tampak sibuk memperhatikan misek bagian depan rumah. Mereka berdiri cukup lama di halaman sambil berbicara pelan. Sesekali salah satu dari mereka menunjuk ke arah garasi. Aki mulai merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Beberapa menit kemudian Beselastri masuk ke ruang tamu. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dibanding biasanya. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada pertanyaan tentang kondisi baiki. Ia langsung duduk dan meminta ikut duduk di depannya. Nada suaranya datar. Terlalu datar. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Lalu tanpa basa-basi, Beselastri meminta kunci cadangan rumah. Aki sempat mengira keperluan mendadak. Mungkin ia ingin meminjam sesuatu. Namun ternyata bukan itu. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang beberapa orang akan keluar masuk rumah untuk melihat kondisi bangunan. Aki langsung bertanya untuk keperluan apa. Beselastri tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum ang selama ini selalu membuatki gelisah. Kemudian ia berkata bahwa Aki tidak perlu terlalu banyak bertanya karena semua keputusan sudah dipikirkan dengan matang. Jawaban itu sama sekali tidak membuatki tenang. Aki kembali meminta penjelasan. Kali ini Beselastri menatapki cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Menurutnya, rumah sebesar ini terlalu berlebihan untuk ditinggali 3 orang. Sementara Vina akan segera membangun rumah tangga. Kalimat itu membuat pikiranki langsung dipenuhi berbagai degan. Aki mulai memahami arah pembicaraan tersebut, tetapi Aki masih berharap Aki salah. Sayangnya, harapan itu tidak berlangsung lama. Beselastri mengatakan bahwa rumah ini nantinya lebih berguna jika ditempati Vina dan suaminya. Dinia seolah berhenti beberapa detik. Aki bahkan sempat mengira pendengaranki keliru. Aki menatap wajah beliau tanpa mampu berkata apa-apa. Sementara Beselastri berbicara seolah sedang membahas sesuatu yang sangat biasa. Seolah Aki tidak tinggal di rumah ini. Seolah tidak ada kenangan yang sudah dibangun bertahan-tahan di dalamnya. Ketika akhirnya Aki mencoba menjelaskan bahwa rumah ini adalah tempat tinggalki bersama Dimas, beliau justru menghela napas panjang lalu mengatakan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Menurutnya, Aki terlalu nyaman menikmati hasil karya anaknya.
Kalimat iti menisik ya liebe dalam daripada ang ia bayangkan. Bukan karena aki merasa tersinggung, melainkan karena selama bertahan-tahan aki selalu berusaha menghormatinya. Aki, misik, tidak pernah meminta apa. Aki pikir ya. Aki membantu kian handrima tangha. Aki selalu berusaha menjadi menanti ang baik. Tetapi di matanya semua itu sudah tidak pernah ada. Aki hanya diam bukan karena tidak punya jawaban. Aki hanya tidak ingin baiki mendengar nada tinggi dan pertengkaran sejak hari-hari pertama kehidupannya. Setelah selesai berbicara Beselastri berdiri. Sebelum pergi, ia meminta Kensi kadang handrima sekali lagi. Aki menolak secara halus. Wajahnya langsung berubah. Untuk beberapa detik tidak ada seorang pun yang berbicara. Suasana terasa begitu tegang. Lalu ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat melewati, ia berhenti sebentar kemudian berkata bahwa cepat atau lambat Aki harus menerima kenyataan. Pintu tertutup, rumah kembali senai, tetapi kali ini kesenaian itu terasa menakutkan. Aki berdiri sendirian di ruang tamu sambil memeluk baiki erat. Di atas meja masih ada sekangkir yang belum sempat kisente. Tanaya sedang dengan sama dengan dengan perasaan yang mulai memenuhi hatiku. Dan untuk pertama kalinya, Aki mulai takut bahwa semua ini bukan sekadar keinginan sesaat dari Beselastri. Aki mulai takut bahwa beliau benar-benar sedang berusaha mengambil sesuatu yang selama ini dianggap sebagai remaki sendiri. Dia hari berikutnya menjadi hari yang sangat melelahkan bagi batinki. Aki berusaha menjalani rutinitas sebagai ibu bare. Setiap beberapa jam Aki menyelesai baiki mengganti pakaiannya, lalu mencoba beristirahat saat ia tertidur. Tetapi pikiranki tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah, Aki langsung merasa cemas. Dan kecemasan itu ternyata bukan tanpa alasan. Siang itu tanpa pemberitahuan apapun, beberapa kerabat dari pihak suami datang berkunjung. Awalnya Aki mengira mereka datang untuk melihat bayi kami. Aki tetap menyambut mereka dengan ramah meski terbagi masa muda lelah. Namun setelah beberapa menit, Aki mulai menyadari tujuan kedatangan mereka bukan untuk menjenguk. Pembicaraan mereka sama sekali tidak membahas baiki, tidak juga menanyakan keadaanki. Mereka justru sibuk membicarakan masa depan. Salah seorang di antara mereka bahkan berkata bahwa Vina memang pantas mendapatkan tempat tinggal yang layak setelah menikah. Ang membuatki tidak nyaman, semua pembicaraan, misik, itu dilakukan di hadapanki seolah Aki tidak ada. Aki mencoba mengalihkan perhatian dengan menggendong baiki ke taman belakang. Namun suara percakapan dari dalam rumah masih terdengar sama. Semakin lama semakin jelas. Sampai akhirnya Aki mendengar sesuatu yang membuat langkahki berhenti. Seseorang berkata bahwa Aki seharusnya bersyukur karena selama ini bisa menikmati kehidupan yang nyaman. Kalimat itu misik disambut tawa kesal beberapa orang lainnya. Aki menunduk. Bukan karena Aki merasa bersalah. Aki hanya mengerti mengapa mereka bisa menilaiki sedemikian rendah. Mereka tidak pernah tahu bagaimana Aki dan Dimas berjuang selama bertahan-tahan. Mereka tidak pernah tahu berapa malam yang kami habiskan saling mengingatkan ketika keadaan sulit. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka hanya melihat rumah besar dan kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Suara harinya keadaan menjadi lebih buruk. Beselastri datang lagi. Kali ini ia membawa beberapa map dan lembaran kertas. Aki tidak tahu apa isinya. Namun sejak melihatnya firasatki langsung tidak enak. Beliau duduk di ruang keluarga bersama para kerabat. Lalu mulai membicarakan rencana-rencana yang terdengar semakin nyata. Aki mendengar tanggal, Aki mendengar jadwal, Aki mendengar pembahasan mengenai barang-barang yang harus dipindahkan. Semua itu membuat dadaku terasa sesak. Seolah ada orang lain yang sedang merencanakan hidupku tanpa pernah meminta persetujuanku. Misik menjelang maghrib sebagian tamu mulai pulang.
Aki menkira semuanya akhirnya ter salah. Saat terima mulai sepi beselastri mengamperiki. Beliau menatap bayi Ang sedang tertidur dalam gendung hangki. Lalu dengan nada Ang sangat tenang, beliau mengatakan sesuatu Ang tidak akan pernah kelipakan. Beliau berkata bahwa seorang ibu harus tahu kapan harus menerima keadaan Demi masa depan anaknya. Aki tidak langsung memahami maksudnya. Sampai kemudian beliau menambahkan bahwa jika Aki benar-benar memikirkan baiki, Aki seharusnya tidak mempersulit irisan keluarga. Kalimat itu membuat kita terdiam. Untuk pertama kalinya, Aki merasa harga dirinya benar-benar denyak. Seolah Aki adalah penghalang. Seolah Aki penyebab masalah yang sebenarnya tidak pernah kubiat. Malam itu Aki masuk ke kamar lebih awal. Aki mematikan lampu dan hanya menyalakan lampu tidur kecil di dekat tempat tidur bayi. Aki duduk di samping ranjang sambil memandangi wajah anaknya. Wajahnya begitu tenang, begitu polos. Ya belum tahu bahwa ibunya sedang berusaha keras menahan air mata. Tangiski akhirnya peka saat Ryanhan sedang benar-benar senai. Bukan karena Aki takut kehilangan kemewahan, bukan karena Aki takut kehilangan bangunan besar ini. Ang paling kitakutkan adalah perasaan tidak dihargai. Perasaan dianggap tidak memiliki tempat dalam keluarga Ang selama ini berusaha kuhormati. Di tengah kesedihan itu, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Pengirimnya adalah Dimas. Pesannya sangat singkat. Ya hanya mengatakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan pulang dan akan tiba lebih cepat dari jadwal Ang seharusnya. Aki membaca pesan itu berkali-kali. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari menghadapi tekanan seorang diri, Aki merasakan sedikit ketenangan. Aki tidak tahu apa yang akan terjadi saat Dimas tiba nanti, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Entah mengapa malam itu Aki merasa badai yang selama ini menekangki perlahan mulai bergerak menuju arah yang tidak pernah diperkirakan siapapun. Pagi berikutnya, Aki bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Bukan karena masalah yang sedang dihadapi telah selesai, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah beberapa hari yang berat, misik, Aki tahu Dimas sedang menuju pulang. Meski begitu, Aki tetap berusaha menjalani hari seperti biasa. Aki membersihkan kamar bayi, menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, lalu menempatkan diri duduk di dekat jendela sambil menikmati udara pagi. Namun, ketenangan itu kembali terusik menjelang siang. Dari halaman depan terdengar suara kendaraan datang silih berganti. Bukan satu atau dua, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Saat Aki melihat dari balik tirai, beberapa wajah yang tidak asing terlihat turun dari mobil. Mereka adalah keluarga besar dari pihak suami. Ada paman, bibi, sepipi, bahkan beberapa orang yang jarang sekali muncul dalam acara keluarga. Aki tidak mengerti mengapa mereka datang bersamaan. Rumah yang biasanya tenang mendadak ramai. Suasana itu membuatku semakin gelisah. Aki memilih tetap berada di dalam kamar sambil menjaga baiki. Dari kejauhan Aki mendengar banyak percakapan. Ada yang terdengar bersemangat, ada yang terdengar seperti sedang menengah sesuatu. Seolah semua orang sedang mempersiapkan sebuah acara penting. Beberapa saat kemudian, salah satu bibi mengamperiki. Beliau tersenyum ramah, tetapi ada kekhawatiran yang terlihat jelas di wajahnya. Yang mengatakan bahwa Aki sebaiknya tetap tenang apapun yang terjadi nanti. Kalimat itu justru membuatku semakin bingung. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, beliau sudah kembali keluar kamar. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa lebih panjang dari biasanya. Sampai akhirnya suara mobil lain memasuki halaman. Entah mengapa, Aki langsung tahu siapa yang datang. Jantungku berdebar lebih cepat. Aki berdiri dan berjalan perlahan menuju ruang depan. Dari balik jendela, Aki melihat Dimas turun dari mobil. Wajahnya terlihat lelah. Namun, bukan itu yang membuatku terdiam. Di tangan kirinya terdapat sebuah map coklat tua yang tampak sudah lama disimpan.
Map iti tidak pernah kilihat sebelum naya. Sepanjang pernikahan kami, aku tidak pernah melihat Dimas membawa benda tersebut. Ang lebe ane lagi, ya mengen gamnaya sangat erat. Sula benda iti ya lebe berharga daripada apa yang ada di rumah. Saat memasuki rumah, Dimas tidak langsung berbicara kepada siapa. Ya hanya menhelami beberapa kerabat seperti naya lalu berjalan masuk. Pandangan banyak orang. Menghikiti setiap langkah naya. Suasana ang tadi naya ramai perlahan menjadi senai. Aku bisa merasakan ada ketegangan ang tidak biasa. Dimas menampiri kita lebih dahulu. Ya melihat baiki ang sedang tertidur lalu menghisap kepala naya dengan lembut. Tatapannya kemudian beralih kepada aku. Tidak banyak kata ang keluar dari mulut naya. Ya hanya bertanya apakah aku baik-baik saja. Misik, aku mengangguk pelan. Padahal sebenarnya aku ingin menceritakan semuanya. Aku ingin meliapkan seluruh kesedihan ang selama ini ketan. Tetapi melihat wajah Dimas saat itu, aku merasa ya sudah mengetahui lebih banyak daripada ang kubayangkan. Tidak lama kemudian, Beselastre berdiri dari tempat duduknya. Beliau melangkah ke tengah ruangan dan meminta perhatian semua orang. Saat persatu percakapan berhenti. Semua mata tertuju ke arah beliau. Dengan suara yang terdengar mantap, Beselastre mulai menjelaskan alasan mengapa keluarga besar dikumpulkan hari itu. Aku mendengarkan dengan perasaan tidak menenti. Semakin lama beliau berbicara, semakin jelas bahwa tujuan pertemuan itu bukan sekadar diskusi keluarga. Ada sesuatu yang ingin diputuskan hari itu juga. Dan keputusan itu berkaitan langsung dengan rumah yang selama beberapa hari terakhir menjadi sumber masalah. Setelah selesai berbicara, Beselastre menoleh ke arah Dimas. Seluruh ruangan ikut menengah. Beberapa orang tampak akan dengan apa yang akan terjadi. Beberapa lainnya terlihat gegap. Sementara Dimas masih berdiri tenang di tempatnya. Map koklat itu tetap berada di tangannya. Belum dibuka, belum dijelaskan, belum diperlihatkan kepada siapapun. Namun entah mengapa, aku merasa seluruh arah pertemuan itu bergantung pada isi map tersebut. Lalu untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah, Dimas melangkah menuju meja yang berada di tengah ruangan. Dan saat itulah wajah Beselastre yang sebelumnya begitu perkaya dari perlahan mulai kehilangan ketenangannya. Ruangan itu terasa begitu senai sampai suara detak yang dinding pun terdengar jelas. Aku berdiri tidak jauh dari meja tengah sambil memeluk baiki. Sementara itu seluruh perhatian keluarga tertuju kepada Dimas. Beselastre menjadi orang pertama yang meminta keningan. Dengan nada yang terdengar auken, beliau mulai menjelaskan bahwa sudah waktunya keluarga mengambil keputusan terbaik untuk masa depan final. Beliau berbicara cukup panjang. Menyebut tentang kebersamaan keluarga, menyebut tentang pengorbanan seorang ibu, menyebut tentang harapan agar semua pihak bisa menerima keputusan dengan lapang dada. Banyak orang mengangguk pelan. Beberapa kerabat bahkan tampak sedih, sedangkan Dimas tetap diam ya tidak memotong pembicaraan. Ya juga tidak menanyakan emosi apapun. Sikapnya justru membuat suasana semakin menegangkan. Setelah Beselastre selesai berbicara, semua orang menunggu jawaban darinya. Vina terlihat tidak sabar. Sesekali ia melirik ke arah Dimas, seolah ingin segera mendengar keputusan yang selama ini dinantikannya. Aku sendiri hanya bisa berdiri tanpa berani berharap terlalu jauh. Hari-hari terakhir telah menghayati bahwa harapan yang terlalu tinggi seringkali berakhir menjadi leka. Lalu Dimas menarik napas perlahan. Ya meletakkan map koklat tua ang siak dari di bawahnya ke atas meja. Benai pelan dari map ang menainte permikaan meja langsung membuat seluruh ruangan semakin hening. Tidak ada ang berbicara, tidak ada ang bergerak. Dimas menatap ibunya cukup lama. Tatapan itu bukan tatapan marah, bukan pula tatapan benci, melainkan tatapan seorang anak ang sudah terlalu lama menahan sesuatu. Kemudian akhirnya ia membuka suara. Hanya dua kata, tidak sedih.
Kalimat iti terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Beberapa orang langsung saling memandang. Ada yang terlihat bingung, ada yang tampak terkejut. Sedangkan Waya Beselastre berubah seketika. Aki melihat sendiri bagaimana keyakinan Ang Siak tadi memenuhi Wayanaya perlahan menghilang. Beliau mencoba tersenyum. Mungkin mengira Dimas hanya sedang emosi. Namun, Dimas kembali berbicara. Kali ini suaranya lebih tegas. Yang mengatakan bahwa dirinya tidak sedih melihat istri. Dan anaknya diperlakukan seperti orang asing. Ya tidak sedih membiarkan seseorang diusir dari tempat Ang seharusnya menjadi tempat berlindung. Dan Ang paling penting, ya tidak sedih terus diam ketika kebenaran sedang diputarbalikkan. Kalimat terakhir itu membuat suasana berubah. Aki melihat beberapa kerabat mulai menunjukkan ekspresi penasaran. Mereka seolah baru menyadari bahwa ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Beselastre langsung menolak. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang diputarbalikkan. Menurutnya, semua yang dilakukan selama ini hanya demi keluarga. Namun, Dimas tidak lagi memberi kesempatan. Dengan gerakan tenang, ia membuka map tersebut. Tangannya mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang tampak sudah lama disimpan. Kertas-kertas itu terlihat rapi. Sebagian bahkan masih berada di dalam pelindung transparan. Saat melihat dokumen tersebut, Waya Beselastre mendadak pikat. Aki bisa melihat perubahan itu dengan jelas. Perubahan yang tidak mungkin disembunyikan. Jari-jari beliau yang sebelumnya bertempi demi mulai bergerak gelisah. Pandangannya tidak logis setenang tadi. Sedangkan Dimas belum menjelaskan apapun. Ya hanya meletakkan dokumen-dokumen itu satu persatu di hadapan semua orang. Aki semakin bingung. Aki tidak mengerti apa isi kertas-kertas tersebut. Tetapi satu hal mulai terasa jelas. Map itu bukan sekadar kumpulan dokumen biasa. Ada sesuatu yang sangat besar tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang selama ini sengaja ditutupi. Sesuatu yang membuat seorang ibu yang selama beberapa hari terakhir begitu perkaya dari mendadak kehilangan ketenangannya. Misal kemudian Dimas mengambil satu lembar dokumen yang berbeda dari yang lain. Dokumen itu tampak paling tua. Sedikit-sedikitnya sedikit mengenang karena Isya. Tatapan Dimas berubah. Untuk pertama kalinya sejak pulang, Aki melihat kesedihan di wajahnya, kesedihan yang dalam. Seolah dokumen itu mengingatkannya pada seseorang yang sangat berarti. Ya memegang kertas tersebut beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat pandangan ke arah selire keluarga. Dan saat itulah Aki sadar rahasia terbesar dalam semua masalah ini ternyata bukan tentang Rima, melainkan tentang masa lalu yang selama bertahan-tahan disembunyikan dari kami semua. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua mata tertuju pada dokumen yang berada di tangan Dimas. Aki bisa merasakan ketegangan memenuhi ruangan. Bahkan beberapa kerabat yang sejak awal terlihat santai kini mulai duduk lebih tegak. Mereka tahu sesuatu yang penting akan terungkap. Dimas menatap lembaran itu beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Suaranya tenang, tetapi ada getaran yang sulit disembunyikan. Ia mengatakan bahwa selama ini ada satu kisah yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Termasuk kepada Aki. Aki langsung menoleh ke arahnya. 7 tahun menikah membuat Ki mengenal banyak sisi Dimas. Namun saat itu Aki merasa sedang melihat bagian hidupnya yang belum pernah ia buka sebelumnya. Dimas mulai menceritakan masa-masa sulit yang pernah dialaminya bertahan-tahan lalu. Ya sebelum kehidupannya mapan seperti sekarang, ya sebelum ia menjadi perwira kapal niaga dengan jabatan yang baik, saat itu karirnya nyaris berakhir. Sebuah masalah besar membuatnya terlilit itang dalam jumlah yang tidak sedikit. Ia berusaha bangkit berkali-kali tetapi selalu gagal. Hingga pada suatu hari seseorang datang menolongnya. Orang itu adalah Ayaki. Aki langsung membeki. Nama Ayaki membuat dada kita terasa hangat sekali sesak.
Beliau tala mening gal beberapa tan sebelum aki menika dengan Dimas. Selama ini aki selalu mengenang naya sebagai susuk sederhana ang bekerja keras di keliarga. Aki tidak pernah tahu bahwa beliau pernah terlibat dalam perjalanan musik hidup suamiku. Dimas melanjutkan cerita naya. Saat itu ayaki mengetahui kesulitan ang sedang dihadapi naya. Tanpa banyak bicara, beliau menjual sebidang tanah warisan ang sangat berarti bagi keluarga kami. Hasil penjualannya diberikan untuk membantu Dimas memulai kembali hidupnya. Rian Khan mendadak semakin hening. Beberapa kerabat terlihat terkejut. Aki sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang didengar. Selama hidupnya, ayaki memang tidak pernah suka menceritakan kebaikan yang ia lakukan. Ia selalu berkata bahwa bantuan yang paling tulus adalah bantuan yang tidak berledimkan. Dimas kemudian menanyakan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan semua cerita tersebut. Tanggal tanda tangan bukti transaksi semuanya tersusun rapi. Tidak ada celah untuk dibantah. Armataki mulai mengalir bukan karena sede, melainkan karena rindu. Aki mendadak teringat banyak hal tentang ayaki. Cara beliau tersenyum, cara beliau menenangkan kami ketika ada masalah, dan cara beliau selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Namun, kita belum berhenti sampai di situ. Dimas mengeluarkan satu dokumen terakhir. Dokumen itulah yang membuat selera Rian Khan berubah. Dengan suara yang tetap tenang, ia menjelaskan bahwa setelah kehidupannya membaik, ia membeli rumah yang kami tempati sekarang. Tetapi rumah itu tidak pernah ia anggap sebagai miliknya semata. Rumah itu dibeli sebagai bentuk terima kasih kepada orang yang pernah menyelamatkan masa depannya. Karena itulah ada satu ketentuan yang tertulis jelas di dalam dokumen tersebut. Rumah itu diperuntukkan bagi Naila dan anak-anaknya kelak. Aki menitip milikku sendiri. Mata semakin deras mengalir. Aki benar-benar tidak mengetahui hal itu. Selama ini Aki hanya mengira rumah tersebut adalah hasil kerja keras Dimas. Aki tidak pernah tahu ada alasan yang jauh lebih dalam di balik semuanya. Lalu Dimas perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Beselastri. Tatapan itu tidak lagi berisi keraguan. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang membuat selera keluarga kembali terdiam. Menurutnya, ada satu orang yang mengetahui selera kebenaran ini sejak awal. Seseorang yang membaca dokumen-dokumen tersebut bertahan-tahan lalu. Seseorang yang sangat paham bahwa rumah itu tidak pernah diperuntukkan bagi orang lain. Orang itu adalah Beselastri. Beberapa kerabat langsung menoleh ke arah beliau. Waya Beselastri yang sejak tadi pikat kini benar-benar kehilangan warna. Tidak ada bantahan, tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Ang ada hanya keheningan panjang yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada seribu kata. Dan pada saat itulah semua orang akhirnya memahami bahwa masalah ini bukan sekadar soal rumah, melainkan tentang sebuah kebenaran yang sengaja disembunyikan selama bertahan-tahan demi memenuhi keinginan seseorang. Setelah kebenaran itu terungkap, tidak ada lagi suasana tegang seperti sebelumnya. Ang tersisa hanyalah keheningan panjang. Keheningan ang lahir ketika seseorang tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi dari kenyataan. Aki melihat satu persatu waya keluarga ang ada saat itu. Mereka ang sebelumnya begitu akan kini hanya saling berpandangan. Tidak sedikit ang terlihat menyesal karena terlalu cepat mempercayai cerita ang mereka dengar selama ini. Beberapa bahkan menundukkan kepala. Tidak ada lagi pembicaraan tentang siapa ang berhak menempati rumah. Tidak ada lagi pembahasan tentang rencana masa depan ang sempat mereka susun. Semua berubah dalam hitungan menit. Vina menjadi orang pertama ang akhirnya menangis. Bukan tangisan marah, bukan pula tangisan kecewa karena gagal mendapatkan sesuatu, melainkan tangisan seseorang yang baru menyadari bahwa dirinya selama ini berjalan di atas cerita yang tidak lengkap. Dengan mata yang sembab, ia menghampiri Dimas. Suaranya bergetar ketika meminta maaf.
Ya menghaki selama ini hanya mempercayai apa yang disampaikan Ibinea. Ya tidak pernah mensoriti kebenarannya. Ya juga tidak pernah membayangkan bahwa kehadirannya justru membuat keluarganya sendiri terluka. Dimas tidak memarahinya. Ya hanya mengatakan bahwa kesalahan terbesar bukanlah tidak tahu. Kesalahan terbesar adalah ketika seseorang memilih tetap melakukan hal yang salah setelah mengetahui kebenarannya. Vina menangis semakin keras. Namun kali ini tidak ada yang membencinya karena semua orang bisa melihat penyesalan yang tulus diwayannya. Tak lama kemudian perhatian seluruh ruangan beralih kepada Beselastri. Beliau masih didikte. Tempat yang sama tidak lagi tampak sebagai sosok yang mengendalikan keadaan, tidak lagi tampak sebagai orang yang paling akan dengan keputusannya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, beliau terlihat sangat rapuh. Waktu sudah berjalan lambat sampai akhirnya Beselastri berdiri. Beliau melangkah perlahan ke arahku. Aku bisa melihat kedua matanya yang memerah. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kesombongan yang selama ini sering kelihat. Yang ada hanyalah rasa bersalah. Beliau berhenti tepat di depanku lalu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Beliau meminta maaf. Bukan sekadar meminta maaf karena salah paham, tetapi meminta maaf karena telah membuat hari-hari pertamaku sebagai seorang ibu dipenuhi ketakutan. Meminta maaf karena telah membuatku merasa tidak memiliki tempat di keluarga ini. Meminta maaf karena lebih mementingkan keinginannya sendiri daripada perasaan orang lain. Air mata kembali memenuhi mataku. Luka yang ditinggalkan memang tidak bisa hilang dalam suatu hari. Tetapi melihat seseorang menghakai kesalahannya dengan tulus adalah sesuatu yang tidak mudah. Aku tidak menjawab panjang. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin anakku tumbuh di keluarga yang belajar memperbaiki kesalahan, bukan keluarga yang terus menyimpan dendam. Beselastri misik menangis mendengar jawabanku. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah kulupakan. Bukan karena Rima ini berhasil dipertahankan, bukan karena dokumen-dokumen itu membuktikan kebenaran, melainkan karena untuk pertama kalinya semua topeng yang selama ini menutupi hubungan keluarga kami akhirnya jatuh. Beberapa bulan kemudian keadaan perlahan berubah. Vina menikah dengan sederhana dan memilih hidupnya di Rima yang ia bangun bersama calon suaminya dengan usaha mereka sendiri. Hubungannya dengan Dimas membaik. Hubunganku dengan Beselastri juga tidak logis seperti dulu. Memang tidak langsung akrab, tetapi ada rasa hormat yang tumbuh dari tempat yang sebelumnya dipenuhi luka. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menggendong anakku yang sudah mulai tertawa dan mengenali via orang-orang di sekitarnya. Angin berembus pelan melewati taman kesel yang dulu ditanam Dimas dengan tangannya sendiri. Di sampingku, Dimas sedang bermain dengan putra kami sambil tertawa. Aku memandangi mereka cukup lama. Lalu tanpa sadar tersenyum. Rima ini hampir deringat dariku. Harga diriku hampir dihancurkan. Kebahagiaanku hampir dirampas pada saat aku sedang berada di titik paling lemah dalam hidupku. Tetapi pada akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri. Dan Rima yang dulu nyaris membuatku kehilangan harapan kini kembali menjadi tempat yang paling hangat untuk pulang. Ya.